atau ruku sintu dan bikin nyadran atau nyekar ditiru umat Islam itu. Ini kan tasabbuh itu mah di sono Yahudi itu dikenalkan simbol-simbol Natal, simbol-simbol ini apa? Iyyakum wa ma asfala minal kabaini minal izari fa finnar, apa-apa yang di bawah mata kaki neraka. Rasulullah bohongan begitu loh, itu aja nggak mudeng diputer-puter. Nah, di penyakit kata Rasulullah, dabba alaikum da'ul umami qablakum, telah menggelayuti ke dalam diri kalian penyakit umat sebelum kalian. Pertama, orang baik menahan, orang buruk melampiaskan. Itu biasanya. Nah, pemicu hasud kata ngusir kucing dari bawah tempat tidur gampang. Coba. Iya. Ketindak ya. Pelan-pelan, jangan takut. Bismillah, Allahu Akbar. Minta mohon kepada Allah pelan-pelan. Hanya yang ini dia susulan-susulan terus ya Ustaz? Iya, enggak, tapi bagus loh susulan itu, karena ini getarannya itu kan, dan itu hikmah, masya Allah Ta'ala. Karena itu kan ibaratnya rongganya itu patah pelan-pelan gitu loh. Sudah lama membentuk rongga sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh bumi untuk mengeluarkan di dalam rangka Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadapi dengan taubat dan istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat 223 ya, ayat 32. Iya, 32, 33. Dengan demikian kita jalani dengan taubat dan nasuha, karena di sekitar kita sudah banyak maksiat, sudah banyak dosa, kita sudah sering lupa Allah. Ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini nyata. Surat Al-Anfal ayat 33. Tidak mungkin Allah menyiksa kita sementara kalian masih istighfar. Selanjutnya dari sekalian, pemicu yang kedua, pemicu hasad yang pertama tadi apa? Apa tadi? Iya, tidak qanaah. Yang kedua, persaingan, permusuhan dan kebencian. Jadi persaingan, permusuhan dan kebencian sesama manusia itu bisa menimbulkan hasad. Makanya orang akan hasad pada pesaingnya, orang akan hasad pada musuhnya, orang akan hasad pada apa? Orang-orang yang dibenci. Itu. Contoh persaingan lamaran, itu lamarannya kalah umpamanya, pasti hasad. Persaingan bisnis, hasud, ya. Selanjutnya yang nomor 3, karena mengindap sifat ujub dan bangga diri. Orang itu kalau ujub nggak pingin ada orang yang di atasnya. Ketika ada orang yang lebih, maka dia hasadin. Dan ujub itu bisa di dalam kepandaian. Makanya ketika orang itu ada pinter lebih, hasad.
Ujub dalam masalah penampilan, ketika ada orang lebih keren, hasad. Ujub dalam masalah harta, ketika ada orang lebih kaya, hasad. Dan kedudukan, popularitas, macam-macam. Dan yang keempat, adanya perebutan keuntungan karena profesi dan statusnya sama. Makanya rata-rata ustadz hasad sama ustadz, pedagang bakso hasad sama pedagang bakso, bengkel sama bengkel, asongan sama asongan. Nah itu. Adapun cara untuk menghindari, ya kita berlindung kepada Allah dari hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian kita bertakwa kepada Allah, jaga larangan dan perintah, perintah larangan, perintah untuk dijalankan, larangan untuk ditinggalkan. Tawakal kepada Allah, pasrah menghadap kepada Allah, penuh dengan keikhlasan. Ini yang penting. Dan usahakan balas kebaikan musuh-musuh kita. Jadi kalau kita itu punya musuh, jangan dibalas dengan keburukan, karena itu akan menimbulkan hasad. Nah itu. Dan jangan memikirkan perbuatan yang ditimbulkan orang-orang hasud, keburukan yang ditimbulkan orang hasud, jangan dipikirin, insya Allah akan hilang. Nah di sekalian, Allah mengomentari tentang ahlul kitab. Surat Al-Baqarah ayat 9, ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Banyak di antara ahlul kitab itu senang kalau bisa mengembalikan kalian kepada kekafiran sebagai bentuk hasad kepada kita. Makanya antum lihat sentimen mereka kepada kita sampai kerja. Antum lihat kerja di tempat kantor mereka, jenggot nggak boleh dipasang, hasad, sentimen. Isbal dipelototin, cadar dicurigain, hasad. Makanya di sekalian, orang kalau curiga jenggot, katok cingkrang, cadar, itu sebetulnya bawaan ahlul kita yang ditransfer ke umat ini. Itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini jangan diteruskan. Yang kedua, kebiasaan ahlul kitab yang sudah ditiru oleh umat Islam. Yang kedua adalah al-bakhil, kebakhilan. Dan bakhil itu didefinisikan oleh para ulama man'ul wajib, menghalangi kewajiban. Katanya Al-Hasan bin Ali, bakhil itu meyakini infak suatu kerugian, dan bakhil menahan suatu kebaikan. Itu definisi orang pelit. Kalau sudah ada perasaan menahan itu bagian daripada kebaikan, menginfakkan itu suatu keburukan, itu bakhil. Dan realnya menghalang dari yang wajib. Zakat wajib ditahan, bakhil. Nafkah keluarga ditahan, bakhil, karena itu wajib. Termasuk nggak bayar SPP, bakhil. Iya, SPP wajib nggak? Ya kalau nggak wajib, belajarnya juga nggak wajib. Udah, Ustadz asal aja ngajarnya. Itu. Jadi manul wajib. Nah, ini sebetulnya di sekalian kebiasaan ahlul kitab yang Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 36-37. Alladzina yabkhalun, mereka ahlul kitab yang bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, mengajak orang lain untuk bakhil. Oh enggak bayar SPP kok ngajak-ngajak. Udah enggak usah lu bayar aja deh. Nah, ngajak. Dan hadirin sekalian, al-bakhilu ba'idun anillah, jauh dari Allah. Wa ba'idun anil jannah, jauh dari surga. Wa ba'idun anin nas, jauh dari manusia. Dan tidak ada ceritanya orang bakhil itu mendapatkan kebaikan, hatta di dunia apalagi akhir. Ya, makanya dipandang sebelah. Dengan demikian, kalau antum punya kewajiban, tunaikan. Ya. Dan bakhil itu jangan dipelihara. Orang Islam sekarang itu bakhil dalam masalah kebaikan, tapi dermawan dalam masalah keburukan. Lihat, rokok lancar,
hura-hura lancar. Bahkan saya sering kritisin, duit umat Islam itu hilang triliunan dalam satu hari dalam 4 perkara. Dalam 1, masalah rokok, 2, masalah selamatan, 3, bangunan yang dibangun di atas kuburan, 4, air wudhu yang dibuang-buang. Saya tanya sama antum, ketika kaum muslimin wudhu, banyakkan air yang dibuang apa dipakai? Buang. Dan itu pakai listrik. Rokok apa lagi? Ya, Masya Allah. Kalau yang rokok orang muslim ini 100 juta satu hari, satu harinya, satu orangnya 10.000, kalikan berapa? 1 triliun. Kalau seandainya habis tablek ini di samping mobil itu di samping ini mobil bakar uang 1 juta, ente katain apa? Gila. Bagaimana yang bakar 1 triliun lebih? Ente sendiri yang ngomong. Jangan lo terusin ya. Aneh. Ya Allah. Yang kedua, selamatan. Kalau seandainya di Indonesia ini 1 tahun yang selamatan itu 10 juta aja. 1 kali selamatan membutuhkan dana 5 juta. Antum kaliin duit. Air wudhu yang kebuang, kita bikin rata-rata 1 masjid yang sholat 100 orang. Yang dibuang per orang 1 liter, kali 100 liter, kali 5 waktu 500 liter, kali 5 juta masjid. Berapa? Allahu Akbar. Apalagi selamatan, Masya Allah. Hamil aja selamatannya 5 kali. 4 bulanan, 7 bulanan, pas lahir, sepasaran, selapan, malah 6, coplok udel. Lepas pusar aja selamatan. Itu habis duitnya orang Indonesia. Makanya orang-orang Arab macam Saudi, Kuwait, padahal nggak terlalu kaya, lebih kaya Indonesia loh, tapi sumbangannya kemana-mana. Kenapa? Karena Saudi, Kuwait nggak ada selamatan. Wah, itu sahih udah. Tum cek sono. Itu. Ini Bang. Dan ketika giliran sumbangan ke masjid, pesantren, pondok, masjid, selalu Pak, saya itu kalau infak kecil ikhlas, kalau besar nggak ikhlas Pak. Kalau begitu Pak gimana? Ya sedikit aja. Jadi masjid itu dikasih ikhlas, nggak dikasih duit. Padahal masjid butuh duit, nggak butuh ikhlas. Masjid butuh apa Pak? Butuh duit. Yang butuh ikhlas siapa? Ya antum. Giliran nyumbang, ikhlasnya yang dikasihkan. Ikhlas, seikhlasnya. Paling gambar pedang pati murah. Keluar kotak masjid semua 10 kotak isinya pedang kabeh. Makanya nyanyinya pesantren Islam itu ya dana-dana karena kekurangan dana. Selanjutnya yang nomor 3, kebiasaan, akhlak dan juga mental ahlul kitab yang ditiru umat Islam adalah menolak kebenaran kalau kebenaran itu dianggap menyelisihi pendapat tokohnya. Itu nggak mau terima. Makanya dari sekalian prinsip di dalam mencari kebenaran itu, ikutin orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Itu caranya. Lah kalau sekarang enggak, ngaji pun yakin dulu baru cari dalil. Harusnya cari dalil dulu baru yakin. Makanya ngaji pun, cari dalil pun hanya untuk pembenaran. Yakin sekali musik itu haram, musik itu halal, cari-cari dalilnya. Nah ini cocok nih, halal. Yakin banget ulang tahun itu boleh, cari dalilnya. Ini nih cocok nih ustadz nih, cocok sama gue nih. Ikutin kebenaran karena orang, kalau begitu bukan mengikuti orang karena dia benar. Hadirin sekalian, inilah yang membuat umat itu pecah.
masing-masing mengkultuskan tokohnya, masing-masing mendahulukan pendapat tokohnya. Dan ini penyakit yang pertama kali meniru adalah Syiah yang mengkultuskan imam-imamnya yang dianggap maksum. Akhirnya siapa saja yang menyelisih pendapat tokoh mereka dianggap batil, salah, sesat, walaupun dari Al-Quran dan Sunnah. Lihat aja sekarang antum di kalangan orang-orang awam, ketika antum sampaikan dalil, kalau nggak sesuai dengan kiainya, tokohnya langsung, wah ini sesat, ini wahabi, ini perlu diberantas, ini radikal. Sampai pernah ada ikhwan, karena di masjid itu sendirian, dia baru belajar, dia praktek sunnah gerak-gerakin jari ketika sholat, dipegang ketika sholat. Habis sholat tengkar, dia tengkar. Ngapain lo? Sholat aja. Pak, ini sunnah Rasulullah, Pak. Lo dikit-dikit sunnah, dikit sih sunnah Rasul, sunnah Rasul. Kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Ya Allah, sampai begitu. Karena apa? Karena tidak dikenal dari gurunya. Oh, saya itu punya kiai seambrek, nggak pernah ngajarin begini. Oh, baru ngaji kemarin, aneh-aneh loh. Udah, lain kali nggak boleh sholat di sini. Oh, gitu. Auzubillah, auzubillah. Inilah watak mental mereka yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 91, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haq. Padahal Islam itu benar, dia ingkari, dia tolak karena nggak sesuai dengan ucapan pendetanya, tokoh agamanya. Nah, nomor 4, kebiasaan tradisi yang sudah banyak ditiru oleh umat Islam dari ahlul kitab adalah tahriful kalim an mawadi'i, mengacak-acak firman Allah lewat teksnya dirubah. Makanya Taurat Injil aslinya sekarang sudah tidak bisa diketahui lagi, atau makna tafsirannya. Kalau di Al-Quran mungkin teksnya nggak bisa, tetapi tafsirnya sangat mungkin sekali. Makanya setiap kelompok itu bisa membenar-benarkan kesesatannya, hawa nafsunya lewat Al-Quran dan Sunnah. Tidak berarti sekarang Al-Quran dan Sunnah mendukung dia, akan tetapi Al-Quran dan Sunnah